Pujian, pujian Allah, pujian kita kepada Rasul. Jadi kita bukan mencela Rasul ketika mengatakan Rasul tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu pujian. Apa bentuk pujiannya? Maknanya apa? Pak, Allah memuji Rasul karena Rasul tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, maka apapun yang keluar dari mulut Rasul, apa yang dilakukan Rasul, semuanya adalah pure, berasal dari Allah. Makanya itu pujian dari Allah. Pak, kalau Rasul bisa baca, kemudian muncul dari mulutnya kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, orang akan menyangka, ih ini Rasul jangan-jangan baca filsafatnya Aristoteles kayaknya. Ini sumbernya jangan-jangan gurunya si ini nih. Jadi kalau Rasul bisa baca, bisa nulis, itu bisa jadi orang punya persepsi, ini ilmu Rasul dari mana nih? Ini dari filsafatnya anu kayaknya. Ini dari bukunya si ini kayaknya. Ini dari tulisannya si ini kayaknya. Wah ini dari ini. Kalau Rasul bisa baca, bisa nulis, apa yang diucapkan Rasul akan ditanggapi orang, pasti ada gurunya. Daripada aku berguru kepada Muhammad, lebih baik aku cari gurunya Muhammad. Kalau bisa baca. Saya misalkan ngomong kayak begini, Ustaz Sukron kok ngomongnya kayak begini, keren kali. Ustaz, buku apa yang dibaca? Saya sebutkan Al-Bidayah wa Nihayah. Oh, sumbernya Ibnu Katsir. Ustaz, kok ya? Oh, saya bacakan. Oh, saya baca Fathul Bari. Artinya, Bapak ketika misalkan melihat seseorang yang hebat, Bapak cari sumbernya. Ngapain saya ke Ustaz Sukronnya? Langsung saja saya ke sumbernya yang dia baca. Tapi Rasulullah, karena dia tidak bisa baca, karena dia tidak bisa nulis, maka ketika apa yang diucapkan Rasul, yang dilakukan Rasul, pure itu bersumber dari siapa? Maka Allah mengapresiasi Rasul. Karena kau tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kau tidak mengatakan apapun, tidak melakukan apapun, melainkan semuanya selalu bersumber dari aku. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Pujian. Jadi bayangkan, tidak bisa baca, tidak bisa nulisnya pun sebagai bentuk apa? Orang sudah diikat namanya oleh Allah, Muhammad. Ini Pak perlu kita bahas ya. Contoh. Makanya saya kadang-kadang suka masih agak sedih Pak. Kalau ada sekali berustad, kemudian dia mengatakan, ketika dia salah, untuk membela diri tentang salahnya, dia mengatakan, Rasulullah aja pernah salah kan? Rasulullah aja Allah. Katanya Rasulullah namanya Muhammad. Katanya dia bilang Nabi yang satu-satunya manusia yang dimaksum yaitu, tapi dia ketika dia salah membela dirinya, jangankan saya, Rasulullah aja pernah. Gimana kalau ada Nabi salah Pak? Kacau. Justru salah itu, Nabi lupa sholat, Nabi pernah lalai ini, lupa sholat, kemudian sujud sahwi. Itu pun dalam bentuk pujian. Pujian Allah kepada Nabi dalam rangka untuk mengajarkan kepada umat. Karena salahnya Nabi itu dalam rangka sedang memberikan syariat. Kebayang enggak Pak kalau misalkan Nabi sholatnya tidak pernah disalahkan sama Allah, tidak pernah dilupakan sama Allah. Sedangkan kita kadang-kadang suka lupa. Pas kita ketika lupa mau sujud sahwi gimana Pak? Tahu nggak kira-kira? Ketika kita misalkan batal dalam sholat gimana kita caranya? Yang repot lagi batal dalam sholat imam ketika sujud kentut. Sujud dia, Allahu Akbar. Misalkan kentut. Lagi sujud, imamnya langsung dia ke kamar mandi, wudu dulu dia, kemudian di kamar mandi buang air kecil dulu. Kata yang jamaah yang lain, ini kok sujudnya lama mati itu, nggak bangkit. Pas ada yang satu iseng, imamnya nggak ada, kata bubar gitu. Ya, itu kan dicontohin semuanya. Ya, makanya kalau misalkan batal jadi imam, batal pas ketika sujud.
Ya, nggak boleh kita misalkan pakai aba-aba takbir lagi. Misalkan kita sujud imam, kita batal. Nggak boleh kita bilang Allahu Akbar, nggak boleh. Karena dia sudah apa? Sudah bukan imam lagi karena sudah batal. Dan kalau dia pakai Allahu Akbar, batal semua itu semua. Ya, kentut dia, kentut. Dia bisik sama yang di belakang. Gua kentut. Kan yang di belakang kan masih sujud nggak? Masih sujud. Dia bilang, aku batal kentut. Baru yang di sini nanti langsung gantiin aku. Allahu Akbar. Jadi yang Allahu Akbarnya dia. Baru nanti dia naik, baru dia nanti maju ke depan. Ya, jadi jangan kaku juga gitu loh. Udah begitu dia kayak duduk. Enggak juga kayak gitu loh ya. Kan jadi misalkan kita saya kentut. Kan yang di belakang kan lagi sujud. Kemudian kita berbisik ke yang di belakang, saya batal. Yang di belakang nggak perlu juga dia maju dulu ke depan ginian gitu loh. Nggak perlu kayak gitu, mau ngapain emang kayak gitu loh. Ya nggak mesti juga dia harus ke situ dulu gitu. Kan nggak mesti harus misalkan ini, dia takbir dulu, Allahu Akbar, berdiri, setelah berdiri baru dia jalan. Jangan mentang-mentang ini namanya ingin jadi pemimpin kebelek kayaknya gitu ya. Belum dia keluar aba-aba dia langsung gitu. Udah dibilangin saya batal, kemudian dia maju ke depannya sambil rondang, bukan. Dia takbir dulu, angkat dulu dia. Jadi lupanya Rasul dalam sholat pun bentuk pujian, tarbiyah, bukan celak, karena sebagai bentuk syari hukum. Apalagi ada yang sampai punya persepsi kalau Nabi itu bapaknya di neraka. Nauzubillahimindzalik. Nabi itu bapaknya di neraka. Wa kaifa abuka ya Rasul? Bagaimana keadaan ayahmu ya Rasul? Kana abi wa abuka benar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Gara-gara Rasul mengatakan begitu, langsung diklaim ayahnya Rasul di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Di samping ayahnya hidup di masa pakroh, aba dalam bahasa Arab juga maknanya maksudnya adalah paman. Ini banyak. Lebih baik kita memponis sesuatu yang benar walaupun dia salah daripada memponis salah padahal dia itu dalam status hukum pun kepada manusia biasa begitu. Apalagi kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya gitu. Jadi kalau kita tahu tentang makna Muhammad, kita nggak akan berani punya persepsi apa? Buruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu Nabi yang paling mulia, insan kami. Tapi hebatnya, semulia-mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun umatnya dari dulu sampai sekarang yang menuhankan Nabi. Betul nggak? Padahal Nabi Muhammad SAW dia diutus setelah Nabi yang pernah dituhankan oleh kaumnya. Siapa Nabi yang pernah dituhankan oleh kaumnya? Nabi Isa. Nabi Isa itu mayoritas menuhankan. Makanya kenapa gelar Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi yang lain alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat, ya, salawat itu semoga rahmat, salawat, sallallahu, salawat Allah, rahmat Allah kepada Nabi dan keselamatan. Jadi kata Sallallahu Alaihi Wasallam itu maknanya banyak. Satu, sebagai benteng umat agar tidak mempertuhankan Nabi. Makanya orang yang mengatakan kalau misalkan kita maulid Nabi itu mempertuhankan Nabi, seperti halnya kaum Nasrani mempertuhankan Nabi Isa, ini orang tidak paham tentang makna Sallallahu Alaihi. Jadi secinta-cintanya kita kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah mempertuhankan Nabi. Kenapa? Karena gelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Arti sallallahu alaihi wasallam itu semoga rahmat Allah dan keselamatan atasnya. Jadi itu kan doa, mendoakan Nabi. Mendoakan Nabi itu kan sebagai bentuk untuk menyadarkan bahwa Nabi itu adalah manusia. Makanya makannya Nabi, minumnya Nabi, tidurnya Nabi, nikahnya Nabi bisa lebih baik daripada ibadah kita. Kenapa? Karena Nabi itu makan, Pak, untuk menjaga akidah kita. Nabi itu minum untuk menjaga konstitusi akidah kita. Jadi Nabi itu kenapa diperlihatkan kalau dia makan? Untuk menyadarkan kepada umatnya, aku ini manusia makan loh gitu. Aku ini manusia minum. Kenapa Nabi begitu? Makannya diperlihatkan, minumnya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi hidup diutus setelah Nabi yang pernah dituhankan oleh manusia. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa maulid Nabi seperti kita umat Nabi Isa yang memperingati Natal, tidak amat sangat tidak paham. Amat sangat tidak paham bahwa secinta-cintanya kita kepada Nabi, umat Rasulullah dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada yang mempertuhankan siapa? Dan selama kita bersolawat, selama itu kita tidak akan menganggap Rasulullah itu sebagai Tuhan. Karena solawat itu adalah doa, dan doa menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia. Itulah salah satu hikmah kenapa gelar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga konstitusi akidah umatnya. Makanya tidak ada umat Rasulullah yang mempertuhankan. Beda antara cinta dengan menuhan. Cinta dengan kultus itu beda. Jadi kalau kita bersolawat adalah karena apa? Cinta. Kalau kita mengekspresikan cinta dengan cara memperingati sejarah hidupnya adalah cinta. Pak, selama dasarnya cinta akan dibalas oleh Rasulullah dengan cintanya. Makanya terlalu zolim ya dan gegabah kalau ada orang yang menuduh orang yang mengekspresikan cinta kepada Rasul dengan mengenang sejarahnya, dengan memperingatinya sebagai perkara yang bid'ah. Orang ini harus mempertanggungjawabkan tuduhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahaya. Bahaya. Kita misalkan cinta, hati kita cinta, tapi dituduh sama orang kita sedang kemaksiatan, melakukan maksiat. Ini orang ini harus mempertanggungjawabkan tuduhannya nanti di hadapan siapa? Rasulullah. Berat nantinya. Nah, ini satu poin ya, tentang Rasulullah. Dari namanya, dari gelarnya, namanya, gelarnya, apalagi keturunan. Semua nabi insya Allah termasuk orang yang keturunannya orang-orang yang soleh. Jadi nama Muhammad menunjukkan kepada kita tentang betapa indah dan luar biasa orang itu. Semuanya yang terkait dengannya adalah pujian, adalah baik, tidak ada celak, sekalipun mungkin menurut persepsi kita seperti aib, tapi kalau kepada Nabi itu bukan aib, tapi sebagai pujian. Jadi oleh karena itu, maka jangan sekali-kali ya sebagai umat Nabi kita justru punya persepsi buruk kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali sebagai pembuka kita dari bentuk cinta kita kepada Nabi, kenali dulu namanya, insya Allah kita akan mengenali tentang orangnya. Ya, baru namanya doang kita bahas. Ya, baru namanya aja kita bahas. Karena memang Rasulullah itu tidak pernah habis diceritakan. Saking banyaknya kebaikannya tidak akan pernah habis. Nah, kita sedang cerita tentang Nabi ini, Bu, Pak, itu adalah sama dengan sedang bersolawat. Jadi bersolawat itu kata para ulama, Pak, bukan hanya dilafazkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi ketika kita bercerita tentang Rasulullah ini, kita dipandang sedang apa? Bersolawat kepada Nabi. Bahkan ketika kita mengkaji hadis Nabi, juga kita dipandang sedang bersolawat kepada. Jadi ketika kita cerita tentang Nabi, itu dipandang tentang solawat kepada Nabi. Dibayangkan dasar. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah,
Satu-satunya ibadah yang diterimanya tanpa syarat sholawat. Kalau Quran kita ingin diterima, harus sesuai dengan hukum tajwidnya, harus ikhlas, harus bersuci. Tapi kalau baca sholawat, sekalipun bacaannya tidak sesuai dengan hukum tajwidnya, bahkan dalam Kifayatul Atiyah sekalipun dia tidak ikhlas baca sholawatnya, itu sudah pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Siapa yang mengenal Nabi, Allah gantikan tempatnya di neraka menjadi surga. Itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kita kenal namanya, semoga kita semuanya digantikan tempatnya dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ditulis juga di dalam kitab ya Mukhtar Al-Hadits. Itu barangkali ya, mudah-mudahan nanti kita lanjut saja ya kajian Rasulullah. Jadi pokoknya ya silakan. Silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Ya, pertama dari sisi bacaan. Bacaan ini perspektifnya dua. Satu mau perspektif tajwid, apa mau perspektif nahu. Ya, gramatika bahasa Arab. Jadi kalau saya begini, kalau perspektif nahu itu ujungnya itu harus dibaca. Contoh perspektif nahu. Kalau saya ajan misalnya, Allahu Akbaru, misalkan. Boleh nggak saya baca Allahu Akbaru kira? Biasanya kan kalau mau ajan apa? Ujungnya diapain? Disukunkan, diwakofkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi suatu saat saya baca Allahu Akbaru, Allahu Akbaru gitu. Boleh nggak kira-kira Pak? Kalau saya yang bacanya boleh. Karena saya alasannya apa saya baca Allahu Akbar? Karena kalau dalam kajian gramatika bahasa Arab nggak ada yang namanya kalimat isim itu jazm. Nggak ada kalimat isim itu harus disukunkan ya. Jadi alamatul raf'i, alamat mu'rabnya, alamatul i'rabul ismi itu, alamat i'rabnya isim itu cuma 3. Kalau tidak jar 1 kasroh, 2 domah, 3 patah. Dan dia isim itu tidak menerima sukun atau jazm. Nggak bisa menerima sukun. Muhammad salah itu kalau secara gramatika. Harus apa? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tapi kalau sisi kajiannya kajian tajwid, bahwa huruf i'rab di belakang itu harus disukunkan kalau dia waqaf. Sebetulnya baca amma ba'du, yang benar itu amma ba'du Pak, bukan amma ba'd gitu. Amma ba'du, makanya kalau saya kan pasti amma ba'du. Kalau orang kan ada amma ba'd, karena ba'du itu adalah kalimat isim dan ini kedudukannya kan sebagai mubtada, harus ada ba'dunya. Jadi isim itu punya pantangan terhadap sukun, isim itu punya pantangan terhadap jazm, terhadap sukun. Jadi begitu. Nah, jadi gitu Pak. Jadi kalau dia kondisinya sedang ceramah seperti itu, mungkin dia sedang melihat itu dari sisi gramatika bahasa Arab. Ala Muhammadin. Kalau sudah ada ala kan huruf jar. Kalau sudah ala pasti ujungnya adalah din. Ala Muhammad. Begitu Pak. Jadi dilihat dari sisi gramatika. Apakah dia melihatnya dari sisi tajwid atau dari sisi nahu sorobnya? Kalau sisi nahu nggak salah Pak. Kalau sisi tajwid memang harus diwakofkan. Jadi kalau saya mau ajan Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, orang kalau nggak paham ini Ustaz Zuhur ngapain Akbaru kayak gitu. Saya sedang apa? Mempraktekkan kalimat bahasa Arab. Karena di situ kan Allah Maha Besar. Akbaru di situ kan kalimat isim ya, yang isim itu tidak menerima sukun atau jazm.
Gitu Pak. Ya. Yang kedua, zikir ini kan artinya ingat. Zikir itu dua, artinya ingat, artinya menyebutkan. Ya. Jadi mengingat dan menyebut inilah salah satu kehebatan zikir. Ya, zikir ini bisa dilafazkan dalam kondisi apa saja dan di mana saja. Bisa dilakukan di mana saja dalam kondisi apa saja. Kalau di kamar mandi berarti zikirnya artinya ingat, bukan melafazkan. Makanya arti zikir itu menyebutkan dan melafazkan dan mengingat. Artinya di mana saja harus zikir. Cuma kalau di kamar mandi zikirnya bukan melafazkan. Allahu Akbar. Allah bukan. Zikirnya cukup ingat, bukan melafazkan. Karena kan di mana saja kita harus berzikir kepada Allah. Cuma zikir kita kan seolah-olah zikir itu harus disebut. Padahal makna zikir mengingat dan menyebutkan. Di kamar mandi mengingat saja, tidak perlu menyebutkan. Di mana-mana bisa menyebutkan tanpa kita atau bisa melafazkan dan juga bisa mengingat. Nah, zikir itu Pak bisa dalam kondisi apa saja. Bahkan wanita haid itu boleh berzikir. Kalau wanita haid dilarang dia baca Quran dan megang Quran, maka bagi wanita haid tidak dilarang dia berzikir dengan Quran. Atau dia memurojaah hafalannya agar tidak lupa ketika selama haidnya, apalagi ketika tidak berwudu. Wanita haid saja boleh berzikir, apalagi hanya kita hadasnya hadas kecil, tidak punya wudu, jadi boleh. Ya, jadi boleh. Demikian orang. Ya. Apa? Ya. Jadi jumhur sejarawan itu ya yang saya baca di tarikh-tarikh itu adalah Ismail. Ya, di tarikh-tarikh itu jumhur sejarawan itu adalah Ismail. Saya nggak tahu kitab At-Tabari yang mana ya. Kan Tabari itu kan ada tafsir At-Tabari, ada tarikh At-Tabari. Ya. Jadi jumhurnya yang saya tahu itu, yang saya baca ya, baik itu Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, yang disembeli itu ya Ismail. Ya, kemudian digantikan oleh Allah dengan apa? Dengan kibas, karena kesabaran, karena keikhlasan, maka Allah balas kesabaran dan keikhlasan Ismail itu dengan kibas. Jadi kalau ada pendapat yang seperti ini, maka kita ikutin pendapat jumhurnya. Contoh gini Pak, ada orang Pak menikah yang berpendapat tanpa wali, itu namanya mazhab Daud Az-Zahiri. Jadi boleh si perempuan itu nikah tanpa apa? Tanpa wali. Itu pendapatnya Daud Az-Zahiri. Tapi pendapat jumhur kan mengatakan bahwa wali itu bagian daripada rukun nikah. Nah, kita jangan nyari celah yang pendapat sendirian gitu loh ya, mengabaikan pendapat yang lain. Sama, pendapat mayoritasnya adalah Nabi Ismail yang disembelih. Dan itu kan di dalam Quran kan. Di dalam Quran surat apa? Jadi begitu kurang lebih, yaitu mempertegas saja gitu loh ya. Jadi Ismail. Insyaallah saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga dengan mengkaji ya sejarah Rasulullah, kita bagian daripada cintanya Rasul dan mendapatkan cintanya Rasul. Insyaallah mudah-mudahan di surganya bersama Rasul nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.